tadi gue ada pesan, ini pesan yang shiitake. Bentar, kalau yang shiitake ini dia pakai yang bumbunya shio atau bumbu asin. Nah, ini ada yang beef saikoro. Kalau yang beef saikoro itu pakai sama, ini pakai yang shio juga. Terus ini itu namanya gyu tamago shio. Jadi ini di dalamnya itu ada tamago atau telur, terus ada daging slice gitu, bumbunya yang asin gitu. Nah, terus untuk ayam gue ada pesan ini ayam file gitu, dada, bagian dada. Jadi kalau yakitori itu kan terkenal ada yang bagian paha atau momo, terus ada yang kulit, sama kalau yang ini dia bagian dada. Agak jarang sih gue nemu ini. Nah, ini nih yang spicy, gue cobain yang spicy. Nah, ini juga ayam, ini dia pakai yang ada sausnya cheese. Kalau ini sih udah include, jadi nggak ada tambahan saus lagi. Nah, yang terakhir ini juga sama, momo juga, cuman ini bedanya ada tambahan di tengah-tengahnya tuh ada daun bawang gitu. Kalau biasanya kan momonya cuman atau paha ayamnya cuman dagingnya aja. Nah, jadi dia ada dua macam sih, ada yang ada daun bawangnya kayak gini, sama yang dagingnya aja gitu. Nah, ini gue pesen yang yakitori atau yang manis. Nah, minumannya aku pesen ada ocha dan ini refill ya. Terus untuk dessertnya gue ada pesan puding, ini yang custard puding. Jadi dia ada dua macam puding, ada yang matcha sama yang custard, tapi gue coba yang custard karena katanya ini best seller gitu sih. Oke, langsung aja kita cobain. Nah, ini gue mau cobain untuk yang shiitake-nya dulu, jamur shiitake. Gue cobain sebelum dikasih peresan jeruk ya. Teksturnya empuk, jadi tingkat kematangannya pas. Cuman kayaknya bagian atasnya menurut gue agak kegosongan sedikit sih. Kalau nggak terlalu kering sih lebih enak. Tapi bumbu untuk asinnya tuh pas. Tanpa pakai lemon pun udah enak sih. Jadi buat kalian yang suka jamur, enak ya sih. Sekarang gue mau coba tambah peresan jeruk ya, lemon. Cuma sayangnya sebagai pencinta sambal, ini lebih enak lagi kalau dicocok pakai saus sambal gitu sih, saus botolan. Tapi kayak gini udah enak sih. Ini gue cobain pakai lemon. Unik sih rasanya, gue belum pernah makan jamur pakai lemon. Rasanya asam-asam segar. Cukup oke, tapi gue lebih prefer nggak pakai lemon sih, langsung makan jamurnya aja karena emang udah enak sih. Berikutnya gue mau cobain, nah ini yang salah satu yang best sellernya juga nih, rekomen yang beef saikoro. Ini yang bumbunya ini bukan shio, gue lupa, black pepper. Dagingnya empuk, cuman menurut gue ini udah agak dingin sih. Gue nggak tahu, kayaknya ini udah ready, nggak digoreng nggak di grill dulu. Kalau kayak yang jamurnya ini dia masih hangat, jadi tadi gue juga lihat baru aja di grill. Kalau dagingnya kayaknya udah ready gitu, jadi masih udah agak dingin, tapi dagingnya empuk banget. Jadi lo gak usah minyak capek-capek, udah langsung bisa bisa ketelan gitu. Nah, yang gue suka sih bumbu black peppernya tuh dia banyak banget tuh, bisa lihat tuh, dan itu enak banget sih, pas banget bumbunya. Untuk potongan dagingnya tuh tebel-tebel, empuk banget, bumbunya meresap. Oke sih. Nah, untuk bumbu black peppernya ini nggak terlalu pedes, bahkan menurut gue nggak pedes untuk ukuran black pepper, tapi tetap dapet rasa black peppernya. Jadi buat kalian yang
suka makan black pepper tapi nggak yang over gitu, boleh nih pesen ini. Nah sekarang gue mau coba untuk ayamnya. Nah ini gue paling gincer banget sih, ini keju ya kan. Nah ini juga masih anget nih, enak banget. Melted gitu kan. Cobain. Asli enak. Dagingnya lembut, daging ayamnya. Bumbunya meresap, ditambah keju. Nikmat banget sih. Tapi ini keju sih bukan mozzarella, kayaknya kayak saus keju gitu sih. Rasa smoky dari pas di grillnya itu juga dapet, pokoknya juara deh, enak. Menurut gue sih ini rasanya otentik Jepang banget ya. Jadi buat kalian yang udah pernah ke Jepang terus makan yakitori di sana, pasti tahu sih ini rasanya tuh bener-bener bisa dibilang sih hampir sama ya kayak di Jepang sana. Rekomen banget. Kejunya juga nggak pelit, banyak banget. Ini gelasnya gila, jumbo banget, asli puas. Dan ini refill ya. Untuk tehnya mereka ada 3 macam minuman. Ada yang lemon tea, lemongrass, sama ini yang ocha. Gue sih lebih prefer ocha karena makanannya kan udah berbumbu, jadi lebih enak. Yang agak plain sih minumannya. Sekarang gue mau cobain sih yang pedas-pedas nih. Nah ini namanya sasami spicy. Jadi daging dada fillet gitu, terus pakai ada saus pedes gitu. Jadi sebenarnya sih sausnya tuh kayak saus rahasianya mereka gitu, terus ditambahin sama cabai bubuk gitu. Nah, cocol dulu. Sebenarnya untuk bumbunya enak, cuman sayangnya untuk dagingnya menurut gue nggak terlalu kayak agak tawar sih. Kan kalau yang tadi ini yang gue cobain si beefnya ini sama yang si momonya itu atau si paha ayamnya tuh kayak udah dimarinate gitu loh si dagingnya itu. Jadi tanpa saus pun udah ada berasa gurih. Tapi kalau untuk yang si sasami ini nih, yang si dada ayamnya itu menurut gue sih agak kalau tanpa saus sih bakal kayak agak tawar gitu. Gue nggak tahu apakah memang nggak dimarinate atau mungkin marinate tapi kurang berasa. Menurut gue sih agak kurang sih, sayangnya ini. Padahal bumbunya sebenarnya sausnya enak sih. Nggak terlalu istimewa banget sih untuk yang ini. Tetap sih sejauh ini gue udah makan 4, ini yang keempat. Yang paling enak nih yang beef saikoro-nya nih sih juara banget. Dagingnya lembut, terus juga bumbunya meresap, sausnya the best. Untuk range harganya sendiri itu, untuk si yakitori-nya itu mulai dari 18 ribuan. Dan yang paling mahal itu tadi gue pesen si beef saikoro, sekitar 22 ribuan gitulah. Jadi harganya sebenarnya masih terjangkau untuk ukuran yakitori gitu. Karena porsinya juga cukup besar untuk potongan daging-dagingnya. Jadi dengan harga satu potongnya sekitar 18.000 sih worth it sih menurut gue. Kalau yang mau cobain juga langsung aja dateng, bisa buat kalau misalnya mau yang agak ringan nih bisa cobain yakitori ini, atau kalau mau yang langsung makan berat kalian bisa ada pilihannya, ada tanpan men, itu ramen,
Terus ada berbagai macam gyudon juga atau nasi, pakai atasnya itu ada potongan daging sapinya. Nah, berikutnya gue mau cobain ini nih. Ini yang unik banget nih. Ini namanya tadi tuh Gyu Tamago Shio. Jadi tuh di dalamnya itu katanya ada telurnya gitu, dibalut sama daging slice gitu. Terus gue ambil pilih bumbunya itu yang shio atau yang asin. Nah, ini gue bakal cobain tanpa lemon ya. Jadi cuman bumbu asin aja. Nah, ini juga sama sih, agak kekeringan sih menurut gue. Yang paling pas sebenarnya tuh yang si beef saikoro sih untuk grillnya. Ayamnya juga pas untuk grillnya. Kalau ini si daging slice-nya nih sama yang tadi si shiitake-nya agak kekeringan sih ayamnya itu. Untuk rasanya menurut gue ini unik banget ya. Jadi tekstur si daging sapinya terus garing-garing gitu kan di luar, tapi dalamnya itu tuh yang empuk-empuk telur gitu. Jadi lucu sih rasanya. Dan ya tekstur tamagonya ini rasanya nih dia yang manis ya. Jadi kalau di Jepang itu tamago ada dua macam. Ada yang asin sama ada yang manis, tapi memang mostly kita seringnya memang menemukannya yang manis kalau di pasaran gitu. Kalau di Indonesia kayak bikin telur dadar kan juga atau mata sapi, kebanyakan orang pasti senangnya yang asin kan. Kalau di Jepang ada yang versi manisnya dan ini yang versi manisnya. Enak, unik sih rasanya. Belum pernah sih nemuin yang kayak gini. Nah, ini gue juga bakal coba pakai si saus black peppernya. Nanti jadi lebih enak. Kayaknya dari 4 saus yang mereka punya ada yang shio, black pepper, spicy sama yakitori gue belum coba. Kalau dari 3 itu gue paling suka black pepper, kedua si shio, baru ketiga si spicy. Nggak tahu nih yakitori ya, gue juga coba. Nah, ini sekarang gue mau pakein, gue peresin lemon ya. Gak usah terlalu banyak biar nggak terlalu asam. Yang penting ada seger-segernya. Nah, dan dia nih daging slice-nya nih masih banyak lemak-lemaknya gitu, jadi enak, manis. Walaupun di grill tapi nggak jadi alot. Ini sama. Tambah peresan lemon, jadi enak, seger-seger gitu. Enak. Nah, yang terakhir nih, gue mau cobain ini namanya negimayaki. Jadi ini bagian pahanya gitu, si momo, cuman dia bedanya nih ada si neginya itu atau si daun bawangnya. Gue pakai saus manis atau saus yakitori. Kan lihat kan, potongannya tuh gede-gede banget. Kalau kalian biasa beli yakitori tempat-tempat lain kan biasa agak lebih kecil-kecil, dia gede-gede banget. Jadi worth it sih dengan harga menurut gue 18.000 oke lah. Dengan rasanya juga yang enak. Nah, kalau untuk yang si negimayaki ini dari si wanginya si daging ayamnya itu lebih mirip kayak sate ayamnya Indonesia ya. Mungkin apa karena bumbunya ini bumbu yang manis jadi agak mirip kayak sate Indonesia. Tapi yang nggak terlalu pekat.
Iya benar. Rasanya tuh mirip banget sama sate Indonesia. Cukup enak sih. Bahkan bisa dibilang ini kayak sate ayam sih, cuman nggak pakai kacang aja sih. Dagingnya juga empuk, bumbunya meresap. Dimakan berbarengan sama daun bawangnya, tambah lebih nikmat. Negimayakinya juga udah agak dingin, jadi kayak udah ready gitu, jadi nggak dipesen terus habis itu baru di grill gitu. Jadi ada beberapa nih dari 6 yakitori yang gue pesan, ada yang memang tadi gue juga sempat lihat sih, jadi ada beberapa yang memang mereka udah ready stock gitu. Terus ada beberapa yang baru di grill pas ada pesanan. Jadi kayak yang si beef saikoro, terus yang si shiitake, terus yang ada cheese-nya itu dia baru tuh di grill. Tapi kalau yang kayak tadi nih si negimayaki, terus yang spicy ini, yang dada ayam spicy ini juga dia udah agak dingin sih, sayangnya itu. Jika 6 menu yang gue pesen, untuk ratingnya paling pertama ini yang tadi nih, ini yang si beef saikoro, ini bisa gue kasih rating 9/10. Terus keduanya nih si shiitake, sebenarnya gue mau kasih 9, cuman karena tadi grillnya agak kegaringan, jadi agak gosong-gosong gitu, pada pahitnya sedikit, jadi gue kasih 8,5. Terus urutan ketiganya itu gue kasih si ini yang beef tamago, ini namanya gyu tamago shio. Ini yang ketiga, gue kasih 8,5. Terus yang keempat itu yang cheese, ini gue kasih 8,5 sama. Untuk yang spicy gue kasih 7,5 sama. Terakhir ini yang negimayaki gue kasih 8. So far semuanya enak-enak, cuman tergantung pilihan aja sih, kalian mau yang sapi atau mau yang ayam. Cuman kayaknya menurut gue lebih suka yang sapinya di sini. Makanya apalagi nih si beef saikoro nih memang udah juara sih, dari bumbunya, terus tekstur dagingnya sendiri empuk, terus bumbunya juga meresap, ditambah pakai, tadi gue pilihnya bener banget nih, gue pilihnya black pepper, karena biasanya black pepper itu memang paling cocok memang sama beef sih, jadi bener-bener kayak apa ya, menyatu gitu, jadi bikin pas ketika lo makan, di taste di mulut lo tuh pas gitu. Kalau untuk custard pudingnya ini sekitar harga 20.000, sama sih mau yang matcha atau yang custard itu sama 20.000. Kalau untuk minumannya itu ini harga 9.000-an. Puas banget sih, satu gelas gede gini, terus bisa refill. Puas sih, puas. Nah sebenarnya sih ekspektasi gue sih enakan kalau makannya tuh di piring gitu sih, kayak di piring kecil gitu, karena bisa dibalikin gitu kan, karena kan kalau si custard pudding itu yang ciri khasnya itu memang si karamelnya itu yang di atas, baru bawahnya yang si pudingnya itu yang di bawah gitu. Cuman karena di cup gini jadi nggak bisa kelihatan si karamelnya. Nah dan khasnya itu ya custard pudingnya Jepang itu dia modelnya tuh cuy-cuy gitu untuk pudingnya. Cuman gue nggak tahu ya, ini kalau dari gue pegang di luar ini sih agak keras gitu sih, kayak puding-puding biasa gitu, nggak yang cuy gitu yang masih goyang-goyang. Nah ini gue nggak tahu ya. Lihat deh, karamelnya langsung pecah gitu pas gue sendokin, dan ini cukup banyak karamelnya. Oke.
ternyata kalau lihat tampak dari luar dipegang gitu ya, itu emang agak keras gitu pudingnya, tapi pas udah lo sendok gitu bercampur sama si karamelnya jadi lembut sih. Cuman emang ya sih lembut, tapi dia nggak terlalu yang cuy-cuy gitu, yang goyang apa yang masih goyang-goyang gitu, agak lebih padat. Untuk tekstur karamelnya menurut gue kepahitan, jadi antara kadar manis sama pahitnya tuh lebih banyak pahitnya dibanding manisnya. Jadi kayak bukan karamel sih, lebih kayak kopi sih rasanya. Menurut gue ini kurang sih. Tapi untuk manisnya sih sebenarnya pas, cuman rasa pahitnya itu sih gue nggak tahu ya, apa memang standarnya mereka seperti ini ya di Hokkaido ya, atau emang bikinnya agak fail aja sih. Menurut gue kurang sih, sayang banget sih, karena gue udah ekspektasinya tuh custard pudingnya tuh udah yang masih cuy-cuy, terus yang manis, terus lembut gitu, tapi ternyata agak fail sih. Dan dengan harga 20.000 rasanya kayak gini sih, gue better pilih tempat lain sih kalau untuk custard pudingnya ini. Cuman nggak tahu ya, tiap-tiap orang kan beda-beda taste-nya, jadi kalian harus cobain sendiri sih. Atau mungkin hari ini gue lagi dapatnya apes, jadi agak kurang oke mereka bikinnya. Tapi bolehlah sebagai penutup. Secara keseluruhan sih dari pelayanan, terus makanannya sendiri, terus juga tempatnya, gue bisa kasih rating di 8,5. Oke, buat semua yang udah ngikutin gue jajan street food baru di ala restoran di Hokkaido ya, thank you, terima kasih banyak. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share kalau kalian suka videonya, dan komen di bawah ya kalau kalian juga udah pernah cobain atau abis ini kalian mau cobain, terus kesan-kesannya kayak gimana, atau ada info-info tempat makan atau jajanan baru apa di Jakarta yang bisa gue cobain juga, bisa komen di bawah. Dan sampai ketemu di next video, bye bye.